Oke, kita bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kuliah pendidikan Pancasila yang seharusnya kemarin, tapi ada diminta hari ini karena hari ini akan diluangkan waktu sehari penuh di UNI. Karena ada nonton ketemu artis ya. Oke. Pada evaluasi kemarin untuk UTS saya kira mungkin ada pengalaman pertama juga itu ya, jadi untuk jawabannya memang seperti itu. Jadi saya melihat ya syarat administrasi saja, tetapi ujian itu bukan hanya evaluasi untuk kalian, tetapi saya juga ya, barangkali untuk responnya bagaimana pelajarannya, bagaimana materi ini Anda bisa terima atau tidak, Anda paham atau tidak dari situ. Tapi secara validitasnya ya administrasinya di situ. Jadi penilaiannya nanti juga dari situ. Tapi saya jaminlah nggak mungkin ada nilai C. Kalau Anda menaati apa yang sudah kita sepakati, saya kira sangat nggak mungkin dapat nilai C. Kecuali kalau ada tidak mengupload, tidak mengikuti UTS WAKS ini parah. Karena apa? Skor dari format penilaian kita sangat besar untuk UTS dan WAKS dan juga dan sebagainya. Sedangkan untuk presensi itu termasuk subjektivitas. Kalau kemarin terus kita sepakat absen itu tidak hanya sekedar hadir, tetapi Anda aktif dalam proses perkuliahan itu ya, artinya memahami, bertanya dan sebagainya, itu juga menjadi penilaian khusus subjektivitas sebagai dosen ya. Oke, itu sekilas evaluasi terkait dengan ujian akhir. Tak terasa adik-adik sudah setengah semester. Oke, pada pertemuan berikutnya pasca UTS ini tentunya terkait dengan pendidikan Pancasila, mungkin nanti juga adik akan juga mendapat mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ya. Makanya pada pertemuan ini saya mencoba mengulas tentang perbedaan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Terkait dengan mata kuliah ini, dulu memang ada mata kuliah ini digabung. Jadi ada istilahnya mata kuliah PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu jadi satu. Tetapi karena adik-adik ini termasuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, itu malah yang prodi yang lainnya jadi satu. Tetapi kalau kita enggak, justru sejak awal sudah dipisah antara pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Malah dulu ada kewiraan dan sebagainya. Jadi harus lebih memahami, karena adik-adik adalah mahasiswa sosial dan politik, sangat naif ketika adik-adik nggak paham dengan Pancasila dan kewarganegaraan, apalagi ngomong negara, ngomong warga negara dan sebagainya. Nah, ekonomi nggak ngurus ya, teknik nggak ngurus, tapi kalau adik ini sebagian pengetahuan yang dinyatakan wajib untuk Anda paham, karena bidang keahlian Anda di situ nanti, khususnya di ilmu pemerintahan, apalagi sebagai pelaksana dari kebijakan politik di negara kita. Terkait dengan ideologi Pancasila yang mungkin tengah semester kemarin kita sudah banyak mengulas tentang Pancasila, dan selanjutnya adalah kita nanti adik-adik akan pelajari tentang pendidikan kewarganegaraan. Kalau kita baca ilmu pengetahuan, mungkin di e-learning saya ada perkembangan ilmu Pancasila. Artinya bagaimana keterkaitan bahwa Pancasila itu juga merupakan ilmu pengetahuan. Artinya bisa diteliti, bisa dicari referensinya, bisa diukur pengembangannya, sehingga itu bisa dikatakan ilmu pengetahuan. Nah, pada pertemuan ini kita akan menyampaikan bagaimana sih perbedaan antara pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kalau ngomong secara umum, garis besar, Pancasila itu seakan-akan seperti teorinya, dalilnya, peraturannya. Nah, kalau kewarganegaraan itu implementasinya, pelaksanaannya. Walaupun mungkin ketika ngomong Pancasila juga kita ngomong
bagaimana perkembangannya. Kayak kemarin kita ngomong prismatik ya, dari Pancasila itu sendiri. Artinya keterkaitan dari beberapa sudut pandang sehingga itu menjadikan sebuah nilai-nilai yang bisa dipraktikkan, bisa dilaksanakan oleh. Hari ini yang kita sampaikan pada siang hari ini adalah terkait dengan pembelajarannya. Ya. Jadi Pancasila itu intinya membahas apa, kewarganegaraan itu membahas tentang apa. Kalau kita kembali memahami tentang Pancasila di sini, bahwa Pancasila itu adalah ideologi dasar negara Indonesia yang dijadikan sebagai dasar negara Indonesia sebagai pandangan hidup. Kalau adik-adik masih mengingat apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi intinya Pancasila itu sebagai prinsip yang dijalankan sebagai pedoman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, 5 sendi inilah yang menjadikan Pancasila itu berketuhanan, kemanusiaan, sampai pada isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar ini menjadi cita-cita. Meskipun perubahan kandungan urutan ya, 5 sila itu berlangsung lama, beberapa tahap melalui perumusan-perumusan yang kalau ada dibaca di sejarah rumusan Pancasila yang diganti pada tahun 1 Juni sebagai lahirnya Pancasila. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan ini adalah pendidikan yang mengkaji, membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga, demokrasi, rule of law, ya, hak dan kewajiban warga negara, proses demokrasi. Ini kalau kita lihat dari hal-hal yang kita sampaikan ini termasuk implementasi dari nilai-nilai dasar. Jadi bagaimana itu diterapkan dalam konteks HAM misalnya, hak asasi manusia seperti apa, dalam konteks demokrasi seperti apa, sehingga muncullah demokrasi Pancasila. Ada istilah konstitusi, berarti itu diterapkan dalam undang-undang dasar yang dijadikan pedoman bagi pemerintah maupun warga negara untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan negara. Nah, pendidikan politik ini bertujuan untuk membantu mendidik di warga negara yang secara politik dewasa ikut membangun sistem politik yang demokratis. Artinya ketika kita sudah memahami Pancasila, bagaimana praktiknya? Ketika Anda sudah mempelajari praktiknya, bagaimana implementasi di kehidupan adik-adik di lingkungan, di keluarga maupun sebagainya. Sehingga kewarganegaraan atau keanggotaan itu bisa dikontrol oleh satuan politik atau negara, sehingga dengan membawa hak partisipasi politik sehingga seorang keanggotaan, demikian disebut warga negara, seorang warga negara itu berhak memiliki paspor, menjadi negara-negara atau ikut dalam konstelasi perpolitikan di negeri kita, hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Itu adalah wujud dari implementasi kehidupan bagi warga negara. Nah, selanjutnya bahwa kewarganegaraan itu adalah sebuah konsep. Ngomong warga itu kan konsep. Di dalam pengertian bahwa suatu kota atau kabupaten atau warga kota atau warga kabupaten, kedua-duanya itu memiliki satuan politik. Jadi Anda itu, kalau kita bicara individu ya, Anda itu sebagai makhluk, ya juga sebagai umat manusia, sebagai makhluk individu juga makhluk sosial. Jadi kalau dalam ilmu sosiologi mungkin Anda sebagai makhluk sosial, artinya apa? Anda bersinggungan dengan manusia yang lainnya, berhubungan dengan manusia yang lainnya. Selain itu juga adik-adik juga sebagai makhluk hidup yang punya kebutuhan secara individu, makan, minum, ya, kebutuhan jasmani, rohani itu kan termasuk kebutuhan individu. Yang secara privat itu juga harus Anda penuhi. Tetapi dalam konteks politik sosial ini kita tidak berbicara kebutuhan individu, tetapi
kebutuhan secara sosial sebagai makhluk sosial. Artinya bagaimana kita berhidup berdampingan dengan masyarakat dalam ranah ruang suatu organisasi paling kecil, baik di desa maupun di kecamatan, kabupaten, bahkan menjadi masyarakat dunia. Nah, sehingga dalam hal ini ketika ngomong satuan politik, ketika ngomong daerah berarti kita masuk dalam ranah otonomi daerah, primordialisme. Seperti halnya kemarin, Anda rumahmu mana? Saya wilayah kota, Pak. Berarti wilayah politiknya, administrasi Anda ikut berpartisipasi di daerah wilayah kota. Apakah tidak bisa masuk kabupaten? Ya bisa. Tetapi syarat administratif adalah kota. Walaupun mungkin Anda lokasinya pinggiran misalnya. Bisa juga seperti itu. Nah, dalam ranah otonomi daerah berarti Anda punya kewajiban, punya hak terhadap lingkungan yang ada di daerah Anda. Kalau Anda di wilayah kota ya secara politik Anda punya hak suara di kota. Program-program kebijakan pemerintah juga termasuk ke wilayah kota. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada kolaborasi, ada kerjasama antara kota dan kabupaten. Karena kita di atasnya, kita di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di bawah Provinsi Jawa Timur. Anda juga termasuk warga negara Provinsi Jawa Timur. Nah, ini dalam konteks politik. Nah, biasanya sosial itu berbeda bagi warganya. Karena kewarganegaraan itu memiliki dengan kemiripan dengan kebangsaan, membedakan adalah hak-hak untuk aktif berpolitik. Ada kemungkinan memiliki kebangsaan tanpa menjadi warga negara. Nah, kaya Israel itu duwe kebangsaan wilayahe sing kan mawon. Wilayahe sing royokan kan. Padahal salah satu syarat menjadi sebuah negara itu harus ada wilayah. Ini yang menjadi persoalan. Nah, ketika ada adik misalnya, kenapa Anda menjadi warga Kabupaten Mojokerto? Karena Anda bertempat tinggal di wilayah kabupaten. Loh Pak, di sana kelurahan ya Pak saya. Loh, ya mungkin bentuk pemerintahnya di tingkat desanya. Ya, nah, itu secara administrasi. Sehingga aktif atau partisipasi di dalam politik, maka itu menyesuaikan dengan wilayah. Ada skup. Kayak adik-adik ketika mempelajari ilmu hukum itu kan ada skup undang-undang peraturan ini berlaku di wilayah mana. Kalau kaitannya dengan otonomi daerah berarti ada batas-batas wilayah atau zona-zona wilayah. Nah itu kalau ngomong partisipasi politik sebagai contoh secara hukum subjek atau negara yang berhak perlindungan tanpa memiliki partisipasi dalam politik. Misalnya ada perusahaan yang kantor pusatnya ada di kota, ini yang sering muncul. Misalnya kantor pabrik baja yang ada di Jambirogo, itu kantor cabangnya, kantor pusatnya adalah di wilayah kota. Padahal perusahaannya ada di wilayah kabupaten. Nah mereka bekerjanya di tempat perusahaan wilayah kabupaten, tetapi kantor pusatnya di kota. Akhirnya apa yang terjadi? UMK-nya ikut kota. Nah ini elok kota, ini pipi Kalau dibandingkan dengan kabupaten, selisihnya bisa 1 juta. Kalau kota UMK-nya katakanlah 3 juta, kabupaten bisa 4 juta. Nah, itu yang sering terjadi. Terus, itu kalau bekerja. Kalau dunia pendidikan, misalnya warga Kenongo, ya, itu kan dekat dengan kota ya. Sekolahin nang ini SMP 2 yang ada di kota. Lah itu, padahal SMP 2 mengikuti kebijakan yang ada di pemerintah kota. Sehingga warga negara kota Mojokerto itu dibebaskan, misalnya apa, ada fasilitas khusus ketika masuk di sekolah SMP 2. Padahal dia warga negara atau warga kabupaten. Ya, secara otomatis dia bisa juga mendapatkan program itu, tetapi mungkin bisa juga ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi.
zonasi bisa juga berbeda, atau bisa juga beasiswanya. Warga kota dan desa beda. Ada semua. Nek go kabupaten syaratnya kudu pakai ini. Nek kota nggak usah Pak, pokoknya KTP warga kota beres. Tak kalah untuk fasilitas kesehatan misalnya. Warga kota disubsidi untuk BPJS-nya untuk semua warga. Jadi kota warganya di piro kecamatan, kabupaten, 12 kecamatan. Coro kota diserbu wong bangsa mbek wong Mojosari wis guyan wis. Ya. Ya gak serbu tawuran ngono. Carane gampang. Masyarakat warga Mojosari dan Bangsal silahkan WA Kota Mojokerto Dancuk semua ndas. Langsung berapa ribu itu ya. WA muncul di website, di Twitter. Ada apa dengan kota? Dengan akhirnya. Cyber perang sekarang kan seperti itu. Gak usah perang moran teman-teman enggak. Atau wali kota bangsa dari Mojosari kota ada 20.000 WA yang sama. Langsung bertanya-tanya, ada apa dengan wali kota Mojokerto dengan masyarakat Mojosari dan bangsa? Langsung investor ragu. Hati-hati kau nang kota. Wah. Cerek. Ya mungkin perlakuannya agak beda atau subsidinya berbeda. Saya nggak tahu sih. Tapi biasanya memang ada keistimewaan ketika ada kota segitu. Kayak pelayanan kesehatan atau apa mungkin bisa juga beda. Kayak rumah sakit umum RSUD. Itu kan rumah sakit kota, tetapi pasien-pasiennya kan juga banyak dari kabupaten. Ya, dari Dawa, dari Kemaki, Gede, dari Soko, bahkan dari sini mungkin lain ke sana. Tetapi ketika ngomong itu rumah sakit itu pelayanan publik dan itu milik daerah, ya seperti perusahaan. Artinya pasien yang dari kabupaten masuk ke kota, akhirnya income-nya bisa juga masuk ke kota. Iku nek rumah sakit, sing mana sati mana? Kota itu kan pusat keramaian ya, punya alun-alun, punya mall dan sebagainya. Yang mengunjungi mall orang mana? Kata Matahari, katakanlah Carrefour, katakanlah itu Sunrise. Yang mengunjungi orang mana? Kabupaten. Gak perkara iku, parkir sepeda iki lho. Masuk retribusi kemana? Milik kota toh? Nah, padahal sing parkir kota. Iku nek Sunrise. Sampe coba masuk nang jagalan. Yang jual dagang kaki lima itu rata-rata bukan masyarakat kota. Orang kabupaten. Nah, ya padahal di kota ada program untuk UMKM, dagang kaki lima. Pokoknya ndolek utangan pinjam UMKM. Bondo KTP tok dapat modal 5 juta. Nah, itu kalau kota. Kota itu ngomongnya titik, dua akeh, kabupaten, berat. Nah ini termasuk model-model kebijakan ketika ngomong pemerintah berdasarkan hak warga negara. Sebenarnya warga negara punya hak yang sama, tapi pemerintah kalau ngomong otonomi daerah itu punya kebijakan khusus berkaitan dengan kemampuan dan sumber daya manusia yang ada di daerahnya masing-masing. Nah di Kalimantan Tengah karena di sana tambangnya besar sekali, batu bara, sehingga PAD-nya di daerah Kalimantan kota itu sangat besar, sehingga di sana sekolah sampai kuliah gratis kabeh. Dari Jawa Timur sumber dayanya apa? Manungso sing akeh ngono ya. Kayak kabupaten, PAD-nya hanya berapa? APBD-nya hanya berapa? Paling 2-3 triliun. Ya nek dihitung ya kira-kira lebih redang ya. Iya, karena KHL-nya tinggi. Karena ukurannya ketika ngomong kota, KHL-nya kenapa rendah? Biaya transportasinya sedikit.
Nah, saiki kalau kabupaten, misalnya rumahmu Trowulan, mau kerja ke Ngoro, mau kerja ke itu, kan butuh transportasi. Biaya kalau Anda naik Grab berapa? Kalau naik angkutan berapa? Kalau di BBM berapa? Kalau di kota, nah, kecil. Sehingga KHL penentuan UMK itu untuk transportasi sangat rendah. Kalau di kabupaten sampai 700.000 sampai 500.000 loh, bayang loh. Makanya saya sampaikan tadi selisihnya kota dan kabupaten sampai segituan. Nah itu loh yang membuatkan upah UMK-nya berbeda. Tuh, itu terkait kebijakan. Nah ini termasuk hak warga negara, sehingga ngomong implementasi peraturan kebijakan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat desa itu bisa dari situ. Masa UMK-ne dipadakno, ya kabeh ndelok pekerjaan nang kota. Lah kota nyemge apa? Pabrik akeh untuk wilayah kabupaten. Iya, kabupaten. Kota wilayah gak duwe. Oke. Nah, itu contoh ya, contoh. Lah, kalau kita lihat dari sini, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu adalah untuk mewujudkan warga negara yang sadar bela negara berdasarkan pemahaman politik kebangsaan, kepekaan dan mengembangkan jati diri, moral bangsa dan perkehidupan bangsa. Nah, standar isi atau kewarganegaraan pengembangan ini adalah cinta tanah air. Makanya kalau di dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu capaian pembelajarannya, capaian ukurannya itu biasanya dilihat dari nilai-nilai patriotisme, nasionalisme. Makanya ada nilai cinta tanah air. Cinta tanah air bukan berarti sama cium tangan, enggak. Artinya di mana bumiku pijak, disitulah langit kamu hidup. Maka di situ, di mana Anda hidup, disitulah daerah yang Anda cinta. Anda harus. Kalau Anda tinggal di Indonesia, ya udah, kamu harus ikut aturan lain yang ada di negara Indonesia. Misalnya upah melok nang moratuane kono, Emangnya mana Madura Pak? Ya harus ikut aturan Madura kan ya. Nah nek omahe Ambon ya melok Ambon kok ngono ya. Nah nek padha Mojosari ini ya padha. Artinya bisa juga aturan di keluarga juga bisa juga berbeda. Mungkin kebiasaan di keluargamu, di keluarga yang lain atau keluarga yang lain itu beda. Tapi kita dalam satu ranah sebuah persatuan, kita katakan kesadaran berbangsa dan bernegara ini menjadi capaian pembelajaran ketika ngomong pendidikan kewarganegaraan. Kesadaran, kesadaran. Kenapa kamu kemarin tidak nyoblos ya? Kenapa kamu golput ya? Nek Ulfa gak netral ya? Ini netral Pak gak nyoblos. Nela. Muka nyoblos gara-gara mau kak dibom ya Pak, lo kak salon, kak budal. Oh keren. Ini berarti kamu nilai kewarganegaraan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara loh. Artinya Riko gurung cukup umur, gurung KTP 16 tahun pokoknya. Ada keyakinan terhadap Pancasila dan ideologi negara. Ini adalah menjadi tujuan. Artinya mau tidak mau, ya, setuju atau tidak setuju, karena negara kita menggunakan dasar negara Pancasila, yo gelo gitu. Walaupun mungkin sampai punya pemikiran lain, boleh kalau memang itu sangat penting dan sangat itu Anda boleh mengajukan sebuah ide gagasan kepada mereka. Salurannya mana? Ya lewat partai politik. Nah, partai politik akan disampaikan aspirasimu dalam forum atau dalam lembaga legislasi terkait dengan apa yang Anda pikirkan. Kemudian ada nilai-nilai demokrasi, hak asasi, ya, dan lingkungan hidup. Artinya Anda juga dituntut untuk menjadi bertanggung jawab atas keberadaan lingkungan alam sekitar Anda. Jaga kebersihan, jaga lingkungan. Karena alam ini diciptakan sakjane
Semua ada manfaatnya rek. Coro laptop, coro handphone sampai ketika wingi jika dibuka. Kamu mereknya apa? Oppo Pak, RAM-nya 8. Internalnya berapa? 1 tera. Itu kan masih bersih. Berhubung wis sampean gawe, sampean isen sembarang kali. Kayak Free Fire, kayak game, kayak Canva. Akhirnya lemot kabeh. Lah, itu alam juga seperti itu. Kehidupan Anda juga seperti itu. Nek sampean pola pikirnya kakek pola dan sembarang kalir ya ruwet rek. Kemudian yang kelima, ini rela berkorban untuk masyarakat, bangsa dan negara. Artinya kita punya toleransi, punya kepedulian terhadap sesama. Karena apa? Kita juga makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Zon politikon. Cenderung berkelompok, cenderung berorganisasi. Anda sadari Mbak, mulai Anda lahir sampai mati, gak iso tandang dewe kabeh. Lahir ya butuh bidan, ya butuh sampai mati ya butuh mobil, butuh tetangga. Nah, kesadaran atau kerelaan kita untuk hidup berdampingan dengan masyarakat yang lain, inilah yang jadi target atau capaian dalam kehidupan kebangsaan. Bukan berarti ketika sampai nggak coblos itu tidak berpengaruh pada bangsa ini. Satu suara itu berpengaruh gitu. Oh Pak siji tambah siji ya loro. Andai kata wingi siji sampe nyoblos nambah presentasi sih. Jangan dikira. Kemudian kemampuan awal bela negara. Jadi di dalam pendidikan kewarganegaraan itu kita mencoba bagaimana sih kita itu membela negara atau membela. Contoh nih, rokok aja satu batang rokok, setiap satu puntung rokok itu 1.200 rek kita sumbangkan kepada negara. Cukai ya. Atau satu bungkus itu hampir 50%. Kalau harganya 32.000 berarti hampir 16.000 setiap hari. Itu masa bela negara Pak. Belum yang lainnya. Nah, contoh-contohnya misalnya kita sebagai warga negara Indonesia dapat menjadi seorang yang demokratis melalui partisipasi melalui suatu pendidikan. Artinya ketika Anda ngomong demokrasi ya proses demokrasi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat Anda ikut berperan. Entah itu hanya sebagai penonton atau bagian surat-surat ya. Atau Anda memilih untuk tidak memilih golput. Itu berarti sikap. Yang kedua, dapat memberikan keputusan-keputusan cerdas yang bertanggung jawab dalam berbagai macam-macam masalah pribadi, masalah masyarakat, masalah negara. Artinya harapannya adik-adik ketika ada solusi, ada suatu persoalan hidup secara pribadi bisa memberikan solusi. Mau nggak mau, ketika sampai nonton masalah, nggak mungkin Anda biarkan. Anda membiarkan itu juga mungkin salah satu solusinya. Misalnya, itu yang membullying. Maksudnya langsung harus lawan, kan enggak? Terus biarkan saja. Saya itu juga membuat keputusan, membuat sikap kita terhadap kehidupan kita secara pribadi. Secara sosial misalnya. Kayaknya kok anonim, gak usah lah, itu ya gak usah. Gak boleh. Kemudian mahasiswa harapannya memiliki rasa tanggung jawab terhadap negara. Kenapa ini saya sampaikan masa pengamatan? Negara ini nanti kalian yang akan melanjutkan rek. Hari ini Anda masih belajar. Tapi 2, 3, 5 tahun, 10 tahun ke depan sopo sing ganteni. Ya. Kalau bukan kalian-kalian. Yo meneh aja kaget lho. Oh, Fatih baik dadi pangkostrat rek ngono. Dene suguk ngene pangdamu. Jadi ibu apa jenenge? Kemudian diharapkan bisa membantu atau mampu berpikir secara komprehensif, analitis dan kritis, Gloria.
mampu berpikir komprehensif. Komprehensif itu artinya menyeluruh, tidak hanya satu sudut pandang, juga analitis apalagi sampai orang pemerintahan, orang politik harus memberikan statement yang bijak. Kenapa Anda tidak memilih? Harus kenal Pak. Saya tahu itu membual semua Pak. Ini cantik Pak, ini ganteng Pak, tapi program-programnya membual. Uang negara dari mana buat 1.000 dokter? Begal sopo Pak, kambuju ya Pak. 1.000 dokter, katakanlah biaya S1 aja 60 juta, kalau dokter paling tidak 500 juta, kali 1.000. Tuh. Oke. Jadi menurut perbedaan di atas bahwa pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila itu adalah ideologi. Jadi Pancasila itu sebagai ideologinya yang dijadikan pandangan hidup dan dasar negara Indonesia. Sedangkan Pancasila yang utama itu menyusun ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang tidak beradab dan sebagainya. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan itu adalah seni, suatu ilmu yang pelajari tentang pemerintahan serta konstitusi, hak kewajiban warga negara sebagai negara yang mengatur hal-hal yang harus dilakukan membuat negara itu menjadi lebih maju. Jadi itu mah garis besarnya bahwa Pancasila itu ngomongnya teori ini, prakteknya keluarga. Makanya kalau ada adik nanti semester depan atau mungkin itu mendapatkan pendidikan negara, materi yang disampaikan adalah terkait dengan hal-hal tidak membahas tentang Pancasila lagi, tetapi bagaimana prakteknya, konstitusinya bagaimana, hak asasi bagaimana, masyarakat madani itu seperti apa, Anda berkebebasan berpendapat itu seperti apa, ya, hak demokrasi seperti apa, kemudian hak gender. Kenapa di Jawa Timur dikuasai oleh kaum perempuan misalnya, mulai gubernurnya. Alhamdulillah kabupaten tidak jadi, ya kota jadi. Tetapi ya itulah nyatanya bahwa ngomong hak gender, hak emansipasi wanita kita tidak. Kalau Karl Marx mengatakan bahwa wanita itu adalah racun, ya, yang bisa merubah segalanya. Rasulullah ketika ditinggal Siti Khadijah sudah mulai payang-payingan, ya. Pak Harto ditinggal Putin, SBY tinggal. Nah, sekarang Pak Prabowo ditinggal Putiti, Ibina. Ditinggalnya kan nggak meninggal Pak, tapi bisa dilihat masih bisa komunikasi Pak. Oke, sampai di sini barangkali ada pertanyaan terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Kalau misalnya saya mau jadi wali kota, terus visi misinya Rian juga ikut jadi wali kota Pak. Terus habis itu visi misinya Rian saya jalankan juga itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, tua muda, masih anak-anak nakal, masih muda nakal, apa jenis foya-foya, mahasiswa plagiasi dan untuk kerja korupsi, mati masuk surga. Tua kaya raya ya mati masuk surga. Masih kecil nakal, muda tawuran, SMA foya-foya, lincuran, orang jenengin bolosan, kuliah plagiasi dan sebagainya, kerja korupsi, tua kaya raya, mati masuk surga. Kok tak dewa dunia. Enggak apa-apa. Ide itu bisa muncul dari mana saja. Tapi Pak, kalau jadi wali kota itu ada minimal Pak, misal pernah jadi lurah atau apa gitu? Enggak. Tidak. Enggak ada.